Halo, selamat datang kembali di channel Mr. English. Pada chapter ketiga dari materi Computer Assisted Language Learning, kita akan mengkaji tentang Google Assisted Language Learning atau GAL. Kita akan mengkaji tentang latar belakang dari GAL dan kita juga akan mengeksplor tentang penerapannya dalam kelas bahasa. Latar belakang Google Assisted Language Learning. Google dipilih menjadi salah satu media online pembelajaran bahasa karena dua hal ini. Yang pertama, karena produk-produknya. Yang kedua, karena kegunaan-kegunaannya. Setiap hari, aktivitas online kita tak terlepas dari Google, entah itu untuk tujuan hiburan, sampai mencari informasi-informasi penting seputar tempat, orang, kesehatan, dan lain-lain, termasuk pendidikan, ada semua. Bahkan untuk bidang pendidikan, Google telah dimanfaatkan oleh kalangan akademisi untuk mencapai target-target pembelajaran. Hal ini karena Google memiliki produk-produknya yang memiliki banyak keunggulan. Di antara keunggulannya adalah yang pertama, yaitu Google memiliki banyak produk. Bahkan di tahun 2020 saja, itu tercatat ada sebanyak 271 produk. Luar biasa bukan? Kemudian yang kedua, Google ini diakses oleh semua orang yang memiliki akses teknologi komputer dan HP. Nah, yang ketiga ini, yang paling menarik, produk-produk Google itu saling terintegrasi, sehingga hanya dengan Google saja banyak keperluan-keperluan digital kita yang akan terpenuhi. Mengingat proses pendidikan masa kini membutuhkan banyak sarana penunjang, khususnya yang bermode online, serta baik siswa dan pengajar memiliki akses teknologi, maka tidak perlu dipertanyakan lagi kenapa Google ini dipakai untuk media pembelajaran online. Nah, alasan kedua adalah Google Utilities atau kegunaan-kegunaan Google. Yang pertama, Google sebagai media informasi. Contohnya, Google Search dan Google Map. Hanya dengan menuliskan kata kunci di Google Search Engine, kita bisa menemukan informasi apapun yang ingin kita cari. Sementara itu, dengan Google Maps, kita bisa menemukan lokasi sebuah tempat, rute, dan cara menuju ke sana, dan info-info lain seputar Maps. Kedua adalah Google sebagai media produksi atau menciptakan sesuatu. Contohnya, Google Blogger, di mana kita bisa membuat blog secara gratis. Dan juga Google Drive sebagai storage atau penyimpanan file-file digital, atau membuat file-file digital seperti dokumen dan presentasi. Yang ketiga adalah Google sebagai media kolaborasi. Contohnya adalah Google Docs, yang bisa digunakan untuk membuat dokumen bersama dari jarak jauh. Dan Google Calendar, di mana kita bisa membuat reminder atau pengingat waktu untuk event-event online. Nah, yang keempat adalah sebagai sarana komunikasi. Contohnya yang paling populer adalah Gmail dan Google Meet, yang sejak awal pandemi tahun lalu makin populer karena sering dipakai guru dan siswa untuk pembelajaran online. Sekarang kita akan berbicara tentang penerapan dari produk-produk Google ini untuk pengajaran bahasa. Nah, kita tahu ada language skill dan language component, mulai dari listening, speaking, reading, writing, kemudian vocabulary, grammar, dan pronunciation. Kita akan mencari ide-ide untuk mengajarkan semua language skill dan language component ini menggunakan metode Google Assisted Language Learning. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu untuk pengajaran reading. Untuk pengajaran reading, kita bisa menggunakan salah satu produk Google yang bernama Blogger. Di sini, di Blogger, guru itu bisa membuat blog yang berisi teks-teks seperti itu, kemudian nanti siswanya diminta untuk membaca blog tersebut, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di blog itu juga melalui kolom komentar. Nah, untuk skill yang selanjutnya, yaitu writing, kita bisa memakai yang namanya Google Docs. Di Google Docs ini, kita bisa meminta siswa untuk melakukan tugas writing kolaboratif. Nah, tugas writing kolaboratif ini maksudnya siswa nanti beberapa siswa diminta untuk menuliskan satu teks, tetapi teks itu disusun secara bersama-sama. Nah, ini yang paling mudah biasanya menggunakan creative writing, di mana creative writing ini tidak ada semacam prosedur
penulisannya urutannya harus mulai dari intro atau apa dan sebagainya, itu nggak ada karena bersifat kreatif. Itu jadinya mudah. Atau misalkan kalau bentuk teks yang sudah paten itu bisa memakai kayak prosedur teks dan sebagainya. Jadi ini juga bisa dipakai untuk critical thinking aktivitas ini. Nah, contoh yang selanjutnya adalah vocabulary. Di vocabulary, kita sebenarnya juga bisa manfaatkan salah satu produknya, yaitu Google Translate. Orang mengenal Google Translate itu kan untuk menerjemahkan ya, tetapi sebenarnya guru itu bisa menggunakan Google Translate itu sesuai dengan kreativitasnya. Contohnya adalah kita bisa menggunakannya untuk mengajarkan vocabulary. Contohnya adalah dengan cara siswa itu diberikan beberapa kosakata, kemudian diminta untuk mencari sinonim dari kosakata itu, di mana kalau di Google Translate itu akan kelihatan ya. Jadi Google Translate itu bisa menampilkan sinonim-sinonim dari kata-kata gitu kan. Nah, kemudian mereka diminta untuk membuat contoh-contoh kalimat menggunakan padanan-padanan katanya. Nah, dari padanan kata itu mungkin bisa diberikan kebebasan untuk memilih sinonim yang mana dan sebagainya. Oke, itu tadi adalah 3 contoh yang sudah saya sampaikan, dan saya tidak akan menjelaskan semua contohnya, karena untuk listening, speaking, grammar, dan pronunciation yang masih kosong ini, itu akan saya berikan kesempatan bagi kalian untuk mencari idenya, kira-kira dengan produk Google apa kalian akan mengajarkan skill listening, speaking, grammar, dan pronunciation ini. Dan prosedurnya seperti apa, dan kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Demikianlah materi Google Assisted Language Learning kali ini. Silahkan share pertanyaan kalian atau ide-ide kalian di kolom komentar. Thank you.